Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Ketemu lagi nih sama gua Zaini Yahya. Di kesempatan kali ini gua akan mereview dan sekaligus membahas tentang sebuah film super horor, di mana ada sebuah daerah terpencil yang dikuasai para aki-aki dan nini-nini brutal. Film ini berjudul All People 2022. Entah apa yang terjadi, para aki dan nini di kota ini menjadi barbar dan membantai siapa saja yang ada di hadapannya. Kengerian ini pun dialami oleh sebuah keluarga saat mereka berkunjung ke rumah sang kakek. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi kepada para lansia ini? Oke guys, daripada penasaran, sering depo banyak rungkat dan gak pernah makswin, langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan disubrek aja ya guys ya. Film ini diawali dengan sebuah tulisan tentang kepercayaan bahwa setan pendendam selalu bersemayam dalam jiwa orang tua. Bahkan kekuatan gelap yang ditimbulkan mampu membawa mereka ke dalam kemarahan yang tak terbendung. Kemudian cerita berlanjut oleh kesendirian dan kesedihan seorang aki-aki di panti jompo yang gak terurus. Setelah membesarkan anak menjadi sukses, si anak yang sudah mapan malah menelantarkannya. Amit-amit jabang bayi. Dan tak lama kemudian, seorang suster datang telat karena kebanyakan nonton TikTok. Ia pun bergegas menemui si Aki yang sebenarnya sedang sakit. Loh kok nggak ada? Lalu tiba-tiba entah apa yang terjadi dengan si Aki. Setelah membunuh si perawat sampai kecret, si Aki terlihat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dan ternyata barbarnya aki-aki tersebut bukanlah satu-satunya, karena para lansia di kota ini telah menjadi barbar dan membuat gempar ke seluruh kota. Kemudian scene berlanjut ke beberapa hari sebelum petaka ini terjadi. Terlihat seorang janda beranak dua bernama Ella lagi OTW ke kota Rungkat itu untuk menghadiri pernikahan adiknya. Kedua anaknya pun udah gak sabar untuk mukbang prasmanan gabus pucung beserta selendang mayangnya. Gak cuma itu, mereka pun ingin cepat-cepat bertemu si kakek, karena setelah virus corona kemarin mereka tidak pernah bertemu. Di sisi lain, mantan suami Ella ditemui sang pacar yang merupakan perawat di panti jompo. Lalu pria bernama Lukas ini mengajak si Ayang untuk menghadiri hajatan kawin keluarga si Ella. Si Ayang pun jelas mau ikut, meskipun nantinya Lukas bakalan bertemu dengan Ella. Kemudian wanita ini berkata bahwa ia tak bisa lama-lama karena ia baru menerima kabar jika para lansia di panti pada mogok makan. Dan tak lama kemudian, si pacar yang bernama Kim ini pun pergi. Setelah seharian OTW, mereka pun sampai dan terlihat bahagia saat bertemu si adik dan calon suaminya. Rupanya adiknya sengaja menggelar kawinan di daerah ini agar mendapatkan suasana sepi dan romantis. Di tengah kebersamaan mereka, Ella heran karena ia belum melihat ayah mereka. Kemudian Shana mengabarkan bahwa semenjak perceraian Ella, ayah mereka tinggal di panti jompo. Shana pun mengatakan jika kondisi ayah mereka kini sering sakit-sakitan bahkan mulai pikun. Terlihat Ella pun menyesal karena selama ini ia telah mengabaikan si ayah. Dan hingga pada akhirnya mereka pun berencana untuk menemui si ayah, sekalian mengajaknya untuk menghadiri pernikahan sang anak. Sementara itu anak Ella yang paling gede ditemui sang mantan yang merupakan warga kota ini. Terlihat Laura pun pangling karena si mantan gak pakai Vespa Matic, hasil ngambek ke orang tuanya. Lalu pria bernama Alex ini mengajak Laura untuk healing ke tempat yang biasa dipakai pacaran bagi warga sini. Ajakan itu pun jelas tak mungkin Laura tolak. Lalu scene berlanjut ke Ella dan Shana yang baru aja sampai di panti. Terlihat mereka pun heran karena panti ini terlihat kotor dan berantakan. Bahkan suasananya pun begitu sepi dan menyeramkan. Tak lama kemudian, Kim menyambut kedatangan Ella, si mantannya Lukas. Dan karena mereka sudah kenal, Kim langsung mengajak Ella ke tempat si ayah.
Kemudian Kim menceritakan jika kondisi panti memang memprihatinkan, apalagi keluarga para lansia ini sudah jarang menjenguk mereka. Terlihat Ella pun miris saat melihat seorang lansia yang diikat dengan alasan depresi dan kurangnya tenaga kerja. Sementara itu, si bocil Noah merasa heran dengan gerak-gerik seorang aki-aki jabrik. Lalu si aki jabrik menunjukkan arah agar Noah bertemu dengan kakeknya. Di tengah aroma minyak angin khas aki-aki, Noah akhirnya bertemu dengan si kakek. Akan tetapi Noah terlihat kecewa karena si kakek tak merespon kata-katanya. Noah pun tidak mengerti kenapa para lansia ini terlihat murung. Tapi beda halnya dengan si aki jabrik yang terlihat aneh sejak tadi. Kemudian bertemu sang ayah, Ella meminta maaf karena sudah mengabaikannya. Di tengah kesedihan keduanya, Ella pun bergegas untuk membawa si ayah pulang. Di sisi lain, Laura dan Alex tiba di tujuan mereka. Saat berada di lokasi tugu, Alex menjelaskan jika tugu tersebut dibuat para leluhur untuk mempersatukan setiap pasangan di daerah ini. Bahkan tugu ini dipercaya bisa menjaga keharmonisan anak terhadap orang tuanya. Dan siapa yang menyakiti mereka, para leluhur akan mengutuknya. Lalu Alex menunjukkan bahwa di tugu ini terdapat inisial Ella dan Lucas. Alex pun merasa yakin jika orang tua Laura pernah pacaran dan mengucap janji setia di tempat ini. Mendengar perkataan Alex, Laura merasa bodoh amat karena pada kenyataannya orang tua Laura akhirnya bercerai juga. Singkat waktu, hajatan kawin Shana pun digelar di depan gereja desa. Terlihat para tetangga lansia di daerah ini cuma bisa melongok melihat kemeriahan pesta. Di tengah kemeriahan, Lucas mencoba say hello dan ngobrol-ngobrol dengan Ella sang mantan istri. Lalu mereka nggak habis pikir, kenapa perbedaan pendapat di masa lalu membuat mereka akhirnya berpisah. Ya, namanya juga hidup. Lalu ketika Noah mengajak kedua orang tuanya untuk berjoget, saat resepsi berlangsung, para jompo di panti begitu fokus memperhatikan kemeriahan pesta. Karena biasa diperlakukan seperti itu, para jompo ini pun gak bisa apa-apa ketika satu-satunya hiburan mereka diganggu. Di saat itu pula, seorang perawat sedang mengikuti suara yang sepertinya berasal dari seorang lansia. Betapa kagetnya si perawat saat melihat seorang nenek sedang mukbang kabel PLN. Ketika listrik padam, perawat menyuruh para lansia untuk segera tidur. Lalu tiba-tiba entah apa yang terjadi, para lansia di panti ini akhirnya menjadi barbar dan kesetanan. Setelah menghabisi dua perawat, si aki jabrik berniat untuk mengobrak-abrik hajatan keluarganya si Ella. Di sisi lain, para tamu sedang bubaran setelah perut kenyang oleh menu gratisan. Begitupun Lucas dan Kim yang telah membuat Ella cemburu berat karena dirinya masih jomblo aja sampai sekarang. Tapi bagi kedua mempelai, momen bubaran ini jelas menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Karena mereka sudah gak sabar ingin cepat-cepat untuk adu kemprut. Di tengah asiknya malam pertama, mereka tidak sadar jika si aki jabrik sedang mencoba masuk ke dalam rumah. Mendengar suara adu kemprut,
Si Aki Jabrik prepare mencari senjata untuk membantai si pengantin baru ini. Ia pun menggunakan hiasan bola besi lalu dibungkus kaos kaki busuk dengan ekstrak kuku. Lalu tiba-tiba adu ngemprut pun akhirnya bubar setelah si Aki Jabrik membunuh si pengantin pria. Lalu si Aki Jabrik kini berniat untuk menghabisi Shana. Shana pun akhirnya tewas setelah mulutnya disumpal kaos kaki berbulu. Kemudian, scene beralih ke Lucas dan Kim yang lagi OTW pulang. Kali ini mereka kaget saat melihat mobil para tamu undangan yang udah acak-acakan. Tanpa diduga, ternyata kekacauan ini adalah ulah para Aki dan Nini Kopet. Karena jalanan terhalang mobil, Lucas kembali ke rumah Ella sebelum dibunuh para lansia itu. Sementara itu, Ella yang sedang tidur terbangunkan oleh suara-suara aneh dari kejauhan. Padahal semua itu adalah kekacauan dari para lansia tadi. Lalu Ella teringat dengan si ayah yang selama pesta berlangsung selalu terlihat murung. Dan tak lama kemudian, Laura mengatakan bahwa ia baru saja melihat gerombolan lansia di luar rumah. Namun ketika Ella cek, ia tidak menemukan siapapun. Mendengar suara piano, Ella bergegas untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah si ayah. Ketika ditanya, si ayah malah menunjukkan wajah emosi atau marah-marah. Saat menemukan salah satu penghuni panti jompo, Ella heran karena aki-aki ini menganggap Ella sebagai anaknya. Kemudian Ella diberikan sebuah sobekan buku yang memiliki kalimat, "Hormatilah orang tua, karena kau pun nantinya akan menjadi tua." Terlihat Ella pun bingung dengan maksud si Aki. Sementara itu, Laura penasaran dengan suara aneh di dekatnya. Terlihat mereka pun kaget saat melihat seorang Nini memakai gaun pengantin miliknya Shana. Dirasa ada yang gak beres dengan adiknya, Ella menyuruh Laura untuk sembunyi. Sementara ia akan mengecek Shana di kabin yang gak jauh dari rumah. Sontak, Ella pun merasa lemas saat melihat adiknya tewas dengan kaos kaki di mulut. Karena kabin dikuasai para lansia aneh, Ella bergegas kembali ke rumah. Saat bertemu Lucas, mereka langsung masuk ke rumah karena para lansia kini mengincar mereka. Di tengah kepanikan, Ella kaget karena baru teringat dengan Noah yang entah berada di mana. Saat sebelum mencari anaknya, Ella heran karena si ayah sudah menghilang. Untuk berjaga-jaga, Ella mengambil pistol FF milik si ayah. Karena ia nggak mau apa yang menimpa Shana terjadi kepada anaknya. Melihat gerombolan para lansia, Ella memaksa mereka untuk menunjukkan di mana keberadaan anaknya. Tapi bukannya menjawab, mereka malah terdiam dan nggak peduli. Begitupun dengan si ayah yang ternyata telah bergabung dengan para lansia ini.
Saat Ella mengamuk, Laura dan Kim mendengar sesuatu yang mencurigakan. Di tengah kepanikan mereka, si Aki Jabrik datang dan mempersilakan masuk para pengikutnya. Lalu Kim mengatakan, "Kau selalu aku urus, daripada menyiksaku, mending anak pacar gue noh, lu sikat aja." Ketika di dalam rumah, Kim dengan watodosnya sok berdoa dan tidak tahu menahu soal Laura. Lalu tiba-tiba setelah beradu mekanik tingkat tinggi, Ella merasa lega karena berhasil membuat si Aki Jabrik pingsan. Tak lama kemudian, perasaan Kim langsung rontok saat melihat kebersamaan Lukas dengan mantan istrinya. Selang beberapa saat, si Aki Jabrik akhirnya sadar dengan rautan rasa bersalah. Kemudian Lukas menanyakan, apa alasan para lansia menjadi brutal dan membuat kekacauan? Dan inilah jawabannya. Setelah diludahin si Aki, Lukas memohon kepada si Aki Jabrik untuk menghentikan kelakuannya, karena jelas-jelas mereka nggak punya salah apapun. Karena malah pelangak-pelongo, Ella yang sudah jengkel memaksa pria tua ini mengatakan di mana keberadaan Noah. Lalu si Aki berkata, "Aki udah muak diperlakukan seperti binatang kayak begini. Lebih baik Aki mati aja." Di tengah curhatan si Aki Jabrik, tiba-tiba Noah datang. Kemudian Noah menceritakan bahwa ia telah diselamatkan si kakek di dalam loteng, sebelum kakeknya itu bergabung dengan lansia gila. Terlihat Ella pun menyesal karena telah menyangka si ayah tidak peduli kepada cucunya. Lalu tiba-tiba asma Noah kambuh. Karena kondisi Noah kian melemah, Lukas berniat untuk menempatkannya di ruang tamu sambil menunggu pagi. Sementara itu, Kim cukup baper saat si AA Lukas begitu care sama keluarganya. Selang beberapa saat, si Nini bergaun pengantin sudah muak menunggu komando dari si Aki Jabrik. Lalu Kim yang baper sok ngelabrak Ella. "Enak banget ya pelukan dan deketin Lukas sesuka hati lu. Denger ya, tuh para aki-aki sebelumnya belum pernah barbar kayak begini. Dan gue yakin kegilaan mereka berawal dari kedatangan elu di kota ini." Setelah meluapkan unek-uneknya, Kim berniat untuk mencelakai Ella. Dan tak lama kemudian Ella kaget karena Kim membiarkan pintu terbuka. Mendengar jeritan Ella, Lukas tak menyangka jika Kim berniat jahat kepada mantan istrinya itu. Kemudian Lukas berusaha untuk segera menyelamatkan Ella. Di tengah serangan para lansia, Kim yang merasa bersalah berniat untuk mengalihkan perhatian para lansia ini. Dan ketika Kim dieksekusi, Ella akhirnya berhasil memasuki rumah. Meskipun mereka selamat, tapi kakinya Lukas mengalami pendarahan yang hebat. Dan hingga pada akhirnya Lukas pun tewas. Saat rumah mulai terbakar, Laura baru ingat bahwa di rumah ini ada sebuah terowongan menuju kabin. Lalu mereka pun menggunakan terowongan tersebut untuk menyelamatkan diri.
Sadar sang bunda sudah tewas, Laura dan Noah melanjutkan pelariannya. Setibanya di kabin, sinyal iPhone akhirnya muncul diikuti chatting dari Alex. Kemudian Alex mengatakan bahwa para lansia di kota ini sudah menjadi brutal. Lalu Alex mengajak Laura untuk bersembunyi di sebuah pulau. Ia pun menyuruh Laura untuk pergi ke pantai sebelum nantinya Alex datang menjemput. Tanpa berlama-lama, Laura dan Noah bergegas menuju pantai. Karena dirasa kakek mereka sudah berubah, Laura memberanikan diri untuk menghabisinya. Lalu tiba-tiba di tengah serangan si Aki Jabrik, Laura berusaha menyadarkan kakeknya dengan lagu yang biasa mereka nyanyikan. Dieses Leid für immer ist nicht wünschenswert. Von dem Grau des einmal fassen, tief im Blut auf meine Glieder. In den Nächten habe ich immer wieder davon geträumt, wie unsere Welt. Setelah berhasil menyadarkan si kakek, mereka pun bergegas menuju pantai. Dan setibanya di pantai, Alex pun datang dan segera menyelamatkan mereka bertiga. Meskipun sempat ragu akan si kakek, tapi Alex melihat si aki-aki ini berbeda dengan para lansia barbar lainnya. Irgendwann habe ich Opa gefragt, ob es diesen lächelt und gesagt, karena mereka berhasil kabur dan film pun sudah selesai pastinya. Gimana guys, masih bingung apa yang menyebabkan kebarbaran Aki dan Nini ini? Film dibuka dengan prolog tentang kekuatan roh jahat dan kutukan di kampung halamannya Ella. Cerita pun dilanjutkan oleh kepribadian Ella yang telah bercerai dan menelantarkan ayahnya sampai depresi. Jika dikaitkan dengan kepercayaan di daerahnya Ella, sebenarnya sudah jelas melanggar. Parahnya lagi, Ella sudah menorehkan janji setia di tugu yang telah dibuat para leluhur. Dan kutukan roh jahat berhasil menguasai para lansia yang sebenarnya senasib dengan si ayah karena telah ditelantarkan oleh anak-anaknya. Ending yang bisa dibilang masih ngambang ya guys ya. Tapi film ini sukses menampilkan kengerian dari murkanya para orang tua. Jadi hargai dan rawatlah orang tua. Karena jika mereka sudah tiada, kita hanya bisa mendoakannya saja. Oke guys ya, semoga terhibur ya nih ya. Tetap semangat dan jangan mudah rungkat. Wassalam.